Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih bisa melanjutkan kembali perkuliahan kita yang mana pada minggu ini kita sudah masuk ke pertemuan kelima untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Masih kuliah hybrid. Jadi ada materi yang disampaikan dalam bentuk video, ada juga nanti kita pertemuan di kelas. Jadi pertemuan dalam kelas hybrid ini juga sedikit banyak memudahkan para mahasiswa untuk mengulang, untuk mengingat kembali materi-materi yang sudah pernah kita bahas, pernah kita bicarakan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir nanti. Dan ini akan menjadi bahan kajian tersendiri bagi para mahasiswa untuk dapat menggali lebih dalam lagi materi-materi yang sudah disampaikan. Karena pada dasarnya dosen ini hanya sebagai fasilitator untuk bagaimana mahasiswa itu sendiri dia akan mencari makna-makna yang lebih mendalam dari teori-teori yang mereka baca, dari referensi-referensi yang dimiliki. Atau juga dapat menggali makna yang lebih dalam terkait materi yang disampaikan. Terlebih apa yang disampaikan dalam setiap perkuliahan tentunya itu sangat terbatas dan lebih umum. Maka diperlukan kerja keras dari mahasiswa untuk lebih memperdalam kembali isi dari materi yang disampaikan tersebut. Terlebih mata kuliah kita ini adalah mata kuliah yang memerlukan banyak referensi untuk menggali makna yang lebih dalam dari setiap materi yang disampaikan. Baik, untuk minggu ini kita akan lebih memperdalam lagi tentang Pancasila. Kalau minggu yang lalu kita berbicara Pancasila sebagai dasar negara, hari ini kita akan melanjutkan berbicara tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara, ini berarti Pancasila menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia. Ini yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Pancasila ini menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dalam proses penyelenggaraan negara ini, para penyelenggara negara harus mendasarkan aturannya atau praktek penyelenggaraan negaranya itu pada dasar negara. Karena Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, tentunya dalam penyelenggaraan negara ini tidak boleh lepas dari aturan-aturan, norma-norma yang ada dalam Pancasila.
Hal ini dikarenakan kita sudah tahu bahwa Pancasila ini dia menjadi eh, apa? Sebuah aturan, sebuah norma yang secara yuridis konstitusional itu diatur, tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tepatnya di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini menjadikan Pancasila secara yuridis konstitusional sah, berlaku, dan mengikat bagi seluruh lembaga negara. Jadi tidak ada istilah, tidak ada aturannya yang mengatur bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Bahkan Pancasila ini termaktub dalam konstitusi negara. Ini dikatakan secara yuridis konstitusional. Ada dalam pernyataan yuridis di alinea keempat. Ini sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya terkait Pancasila sebagai dasar negara dan juga landasan hukum yang mendasari Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Kita akan lebih memperdalam lagi, selain Pancasila sebagai dasar negara, juga Pancasila ini dijadikan sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara ini dapat kita maknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek moral, etika, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan pada dasar negara. Ini uh, bicara tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum kita bicara tentang Pancasila sebagai ideologi negara, tentu kita harus mengenal dulu apa itu ideologi. Apa yang dimaksud dengan ideologi satu bangsa. Ya. Jadi secara etimologis, ideologi ini berasal dari kata ide dan logos. Ini secara etimologis. Ide ini diartikan sebagai gagasan. Ide juga dapat diartikan sebagai bentuk, konsep, cita-cita, atau juga pengertian dasar. Sementara logos itu artinya ilmu. Jadi ilmu tentang gagasan, bentuk, konsep, cita-cita. Ini kalau kita bicara ideologi secara etimologis. Ide dapat diartikan sebagai cita-cita, yaitu cita-cita yang bersifat tetap dan akan dicapai dalam kehidupan nyata. Jadi kita membuat cita-cita yang ideal untuk bangsa ini, cita-cita yang ingin dicapai. Tapi menumbuhkan keyakinan dalam diri kita bahwa itu akan tercapai. Apa yang ingin dicapai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini? Apa yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia ini, misalkan? Ini tergantung ada atau tidaknya ide atau cita-cita atau ideologi negara. Apa yang ingin dicapai, apa yang dicita-citakan.
Jadi secara harfiah ideologi ini ilmu tentang ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Jadi ide-ide ini apa yang ingin dicapai? Pengertian-pengertian dasar. Ideologi ini merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dikatakan sebagai seperangkat sistem bahwa setiap sistem keyakinan itu terbentuk melalui satu proses yang panjang. Karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan juga pemikiran tokoh. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan artinya berbagai komponen budaya meliputi sistem religi, upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem teknologi, dan lainnya. Itu sistem. Ini komponen-komponen yang ada dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Munculnya istilah ideologi sebetulnya dalam sejarahnya pertama kali dilontarkan oleh seorang filosof Prancis, Anthony de Tracy. Itu pada sekitar abad ke-18. Atau tepatnya sekitar tahun 1796. Jadi Traksi ini menggunakan istilah ideologi ini awalnya untuk menyebutkan satu studi tentang asal mula, hakikat, dan perkembangan ide-ide manusia atau yang kita kenal dengan Science of Idea. Jadi ide-ide tentang asal mula, hakikat, dan perkembangan. Itu kalau kita bicara tentang ideologi, sejarah dari lahirnya ideologi. Siapa yang pertama kali menyampaikan atau mengemukakan istilah tentang ideologi tersebut. Jadi ideologi ini merupakan satu kompleksitas pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan dia menjadi landasan bagi masyarakat untuk memenuhi, untuk menjalani, untuk memahami dunia dan isinya, serta menentukan sikap untuk mengolahnya. Banyak pengertian-pengertian ideologi yang disampaikan oleh para tokoh, para ahli, para pemikir. Jadi nanti silahkan saudara-saudara mencari pengertian-pengertian karena masing-masing tokoh banyak melontarkan pengertian-pengertian menurut pendapat-pendapat. Saya mengutip beberapa. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi ini merupakan himpunan nilai, ide, norma, kepercayaan, dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang
yang menjadi dasar dalam menentukan sikap terhadap kejadian dan problem politik yang dihadapinya, dan yang menentukan tingkah laku politik. Jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi ini adalah himpunan nilai, himpunan ide, norma. Tujuannya untuk menjadi dasar dalam menentukan sikap terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapi dan yang menentukan tingkah laku politik. Apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan. Ini kalau pengertian menurut eh, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi banyak pengertian-pengertian yang disampaikan oleh para tokoh. Ideologi juga merupakan kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, dan agama. Ini menyangkut semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sebagaimana dikatakan oleh Sujono Sukanto. Ideologi juga dikatakan sebagai satu sistem pemikiran yang dapat dibedakan menjadi ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ini pendapatnya Frans Magis Suseno. Samping itu banyak juga pendapat-pendapat eh, para tokoh yang lainnya. Jadi para tokoh pemikir, ahli, mereka banyak menyampaikan tentang ideologi. Jadi kalau kita lihat dari pengertian-pengertian ini, tentu ada beberapa yang bisa kita ambil karakteristik dari ideologi-ideologi tersebut. Jadi karakteristik yang terdapat dalam ideologi ini lebih kepada pandangan masyarakat. Di ideologi ini muncul seringkali dalam situasi kritis atau dalam suatu bukan krisis. Ada satu permasalahan kehidupan yang memerlukan satu solusi yang bisa disepakati bersama. Makanya ideologi dalam perkembangannya dapat diartikan sebagai sistem dasar tentang nilai-nilai dan tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. Apa yang diinginkan? Ketika terjadi sebuah krisis di masyarakat dan ingin dicapai tujuan tersebut. Contoh misalkan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini ingin lepas dari penjajahan. Bagaimana cara lepas dari penjajahan tersebut? Maka tujuannya adalah bagaimana bisa menjadi sebuah negara yang berdaulat, bebas dari penjajahan. Maka diperlukan satu sistem nilai sebagai sarana pokok untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, diperlukan sebuah sistem nilai. Dalam hubungannya dengan negara, ideologi ini diartikan sama dengan konsensus mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan. Apa yang ingin dicapai dari sebuah rencana pendirian sebuah negara.
Apa yang diinginkan kalau misalkan negara ini berdiri? Itu sejarah dalam bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ingin merdeka, maka diperlukan satu konsensus mayoritas warga, kesepakatan bersama. Apa yang ingin dicapai dengan berdirinya negara tersebut. Ini dalam hubungannya antara negara dengan ideologi. Jadi penerapan ideologi di bidang kenegaraan ini termasuk kehidupan politik, di mana ideologi ini mewarnai cara berpolitik. Ideologi juga bersifat asasi, sedangkan politik adalah kebijaksanaan atau pelaksanaan ideologi. Kebijakan yang diambil oleh negara dalam proses penyelenggaraan negara itu harus berdasarkan pada aturan dasar yang ada dalam negara tersebut. Jadi bagaimana negara itu berjalan atau ingin dijalankan. Bagaimana negara tersebut bisa mencapai tujuan-tujuan negara. Maka karakteristik yang selanjutnya dari ideologi tersebut adalah dia memiliki jangkauan yang luas, beragam dan terprogram. Dan juga ideologi biasanya terjalin dalam gerakan-gerakan politik. Gerakan politik ini upaya-upaya bersama untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Itu sedikit tentang pengertian dari ideologi. Untuk lebih banyaknya lagi nanti sudah silahkan menggali kembali pengertian-pengertian ideologi dari para tokoh yang ada, yang pernah mengemukakan pendapatnya tentang ideologi. Adapun secara umum, fungsi dari ideologi antara lain yang pertama bahwa ideologi ini adalah norma-norma yang menjadi pedoman bagi individu, masyarakat atau bangsa untuk melangkah dan bertindak. Jadi ideologi ini adalah norma-norma yang menjadi pedoman bagi individu, masyarakat atau bangsa untuk melangkah dan bertindak. Itu fungsi dari ideologi. Bagaimana kita mau melangkah? Maka perlu ada pegangan dasar untuk kita bisa melangkah. Yang kedua, fungsi dari ideologi ini adalah kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan. Jadi kekuatan yang mampu memberi semangat. Tadi di awal diperlukan sebuah ideologi, diperlukan sebuah pedoman. Pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk melangkah. Selain pedoman, juga ideologi dijadikan sebagai kekuatan, pendorong semangat, memotivasi individu, memotivasi masyarakat, dan juga memotivasi bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan. Apa yang ingin dicapai? Maka dikuatkan dalam ideologi. Yang ketiga, fungsi dari ideologi adalah sebagai upaya untuk menghadapi berbagai persoalan yang sedang dan akan dihadapi seseorang, masyarakat, bangsa di segala aspek kehidupan. Ini fungsi dari ideologi secara umum. Jadi secara umum
eh, ada tiga fungsi dari ideologi. Ada yang berupa norma, ada yang berupa kekuatan, ada juga eh, sebagai apa sarana untuk menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Contoh misalkan kita bicara Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila itu pada hakikatnya merupakan satu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang. Karena Pancasila itu diangkat dari nilai-nilai adat istiadat. Ini yang pernah kita bicarakan dalam Pancasila dalam lintasan sejarah. Ya. Karena diangkat dari nilai-nilai yang ada, maka ini akan mudah ketika diaplikasikan, dipraktekkan sebagai pedoman atau juga sebagai sarana dalam mencapai tujuan. Bagaimana kita melangkah di segala aspek kehidupan bernegara. Karena tadi disampaikan bahwa ideologi ini adalah kumpulan gagasan. Kumpulan gagasan, kumpulan ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis. Yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi, kumpulan nilai-nilai, ide-ide, keyakinan, ini yang nanti akan mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan di negara. Bidang politik, sosial, kebudayaan, keagamaan, itu bidang-bidang di antara bidang-bidang kehidupan bernegara. Ini terkait dengan fungsi dari ideologi. Jadi kalau kita melihat pengertian-pengertian ini, ideologi dalam negara dan bangsa ini merupakan sebagai satu kesatuan dari gagasan, cita-cita dan ide-ide dasar dari segala aspek kehidupan manusia di dalam kehidupan berkelompok. Negara ini kan kehidupan berkelompok. Nilai-nilai yang ada dijadikan sebagai cita-cita. Maka hal ini menunjukkan bahwa peran dan posisi ideologi pada satu negara ini sangat penting. Karena dia akan menggambarkan dasar negara. Ini pentingnya sebuah ideologi. Dia akan menggambarkan dasar negara, dia akan menggambarkan tujuan negara, sekaligus proses pencapaian tujuan negara. Ini posisi ideologi bagi sebuah negara. Ini terkait fungsi ideologi. Tadi di awal ada pendapat yang disampaikan oleh Frans Magisuseno. Jadi menurut Frans Magisuseno bahwa ideologi sebagai satu sistem pemikiran itu dapat dibedakan menjadi dua. Ada ideologi tertutup dan ada ideologi terbuka. Ideologi tertutup ialah ajaran atau pandangan
dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi. Tertutup. Jadi tidak ada permasalahan lagi, tinggal menjalankan. Tidak perlu dipersoalkan lagi. Melainkan harus diterima sebagai satu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Tertutup. Kebenaran satu ideologi tertutup tidak boleh dipermasalahkan, ini tidak boleh diuji. Benar atau salah, tepat atau tidaknya, yang penting harus dijalankan. Ideologi tertutup. Jadi kebenaran satu ideologi tertutup tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang lain. Bisa dibandingkan. Pokoknya ketika negara menggunakan ideologi tertutup, maka itu harus dipatuhi. Salah satu ciri khas satu ideologi tertutup adalah tidak hanya menentukan kebenaran, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip dasar saja, tapi juga menentukan hal-hal yang bersifat konkret dan operasional. Tentu kita melihat ideologi Pancasila itu hanya menentukan nilai-nilainya, tapi tidak secara konkret menentukan operasionalnya. Dan ciri lain dari satu ideologi tertutup adalah tidak bersumber dari masyarakat, melainkan dari pikiran elit yang harus dipropagandakan kepada masyarakat. Ada sekelompok elit yang membuat ideologi tersebut dan dipropagandakan kepada masyarakat untuk dapat diikuti. Itu ciri dari ideologi tertutup. Yang kedua, tipologi yang kedua adalah ideologi terbuka. Tentu berbeda dengan ideologi tertutup tadi. Ideologi terbuka ini hanya berisi orientasi dasar. Sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai-nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Ini berbeda. Jadi tidak menentukan hal-hal yang bersifat konkret operasional. Secara konkret operasionalnya seperti ini. Makanya mungkin di setiap orde pemerintahan tentu hal-hal yang bersifat konkret operasionalnya akan berbeda. Jadi disesuaikan dengan nilai-nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Dengan kata lain, bila satu ideologi mampu berinteraksi dengan perkembangan lingkungan dan adanya dinamika secara internal, maka disebut sebagai ideologi terbuka. Ini perbedaan antara ideologi terbuka dengan ideologi tertutup. Jadi ideologi terbuka ini adalah ideologi yang berisi orientasi yang besar. Sedangkan terjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial politik itu dapat dipertanyakan. Kita bicara tentang Pancasila. Pancasila kalau kita lihat merupakan ideologi yang terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka ini memberikan landasan yang kuat untuk tumbuhnya pola sikap, pola pikir, dan pola tindak yang bersifat tradisional menuju perkembangan cipta rasa karsa, bagaimana untuk menyambut atau menyongsong dinamika kehidupan sosial dan perubahan-perubahan yang dinamis di masa datang. Ini menumbuhkan pemikiran, mengikuti perkembangan zaman. Enggak bersifat kaku, lebih kepada bagaimana bisa mengikuti perkembangan yang terjadi atau dinamika yang terjadi. Di Pancasila ini
memberikan orientasi ke depan yang mengharuskan bangsanya untuk selalu menyadari situasi kehidupan. Situasi zaman sekarang harus bagaimana menyikapinya. Jadi setiap bangsa atau warga negaranya ini mengharuskan untuk selalu menyadari bahwa situasi kehidupan yang sedang dan akan dihadapinya, seperti misalkan bagaimana cara memposisikan Pancasila di era globalisasi sekarang, di era keterbukaan publik, di era keterbukaan dunia dalam segala aspek kehidupan berbangsa, dalam segala bidang. Tapi Pancasila ini dijadikan atau ideologi ini dijadikan sebagai ideologi terbuka yang nantinya memberikan landasan untuk tumbuh pola sikap, pola pikir, dan pola tindak dalam kehidupan uh, masyarakat, ya, kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebetulnya kita bicara secara individu, baik berbangsa ataupun bernegara. Jadi Pancasila ini harus menjadi dasar, arah, dan tujuan. Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam menyelenggarakan negara. Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negaranya. Pancasila juga menjadi sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau melihat Pancasila atau posisi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tapi kalau bicara tentang fungsi dari Pancasila tadi, bicara sebagai ideologi, tentunya keseluruhan pengetahuan yang dijadikan landasan ideologi ini untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Ideologi ini bisa dijadikan pengetahuan. Jadi pengetahuan sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Kejadian fenomena-fenomena yang muncul ini nanti disikapi dengan berlandaskan pada ideologi negara. Tidak lepas dari ideologi negara. Ini tentang ideologi tertutup dan terbuka menurut Franz Magnus Husserl. Ideologi terbuka ini dia memiliki 3 dimensi. Jadi ideologi terbuka ini dia memiliki 3 dimensi. Yang pertama ada dimensi realitasnya, ada dimensi idealitasnya, dan dimensi fleksibilitasnya. Jadi ada 3 dimensi. Dimensi realitas ini maksudnya adalah nilai-nilai yang memuat atau yang termuat dalam ideologi haruslah bersumber dari nilai-nilai real yang ada dalam masyarakat, bukan hasil pemikiran belaka. Kalau kita mau jadi ideologi terbuka, ya nilai-nilai yang diambilnya itu dari nilai-nilai real yang ada dalam masyarakat. Ini dimensi realitas. Yang kedua,
Dimensi idealitasnya maksudnya adalah di dalam ideologi itu termuat cita-cita yang hendak diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Silakan saudara-saudara melakukan satu penilaian dari ketiga dimensi ini. Menurut saudara, apakah sudah ada dalam ideologi Pancasila? Kita bicara bahwa Pancasila ini sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka ini memiliki tiga dimensi. Dimensi idealitas, dimensi realitas, dan dimensi fleksibilitas. Menurut saudara, apakah ketiga dimensi ini ada dalam Pancasila? Sehingga Pancasila dijadikan ideologi dan merupakan ideologi terbuka. Silakan nanti saudara-saudara membuat komentar tentang ideologi terbuka ini. Nah, ini menjadi tugas di pertemuan kelima ini. Yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas. Maksudnya, ideologi itu tidak kaku, melainkan mampu menampung dan menanggapi segala persoalan yang muncul dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Tidak kaku, fleksibel. Tadi kita bicara lebih terbuka dan mengikuti perkembangan yang terjadi di sekitar kita. Baik itu dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga pengaruh dari globalisasi yang ada di sekitar kita. Ini ideologi terbuka. Ini kita coba melihat perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi lainnya yang ada di dunia. Ada beberapa ideologi selain daripada Pancasila yang ada di dunia yang mungkin saudara-saudara sudah pernah membacanya dan juga mengenalinya. Ya, ini jadi, ideologi Pancasila tentu berbeda dengan ideologi-ideologi lainnya yang ada di dunia. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberapa hal. Di antaranya dalam sejarah kelahiran Pancasila. Jadi dalam sejarah kelahiran Pancasila, Pancasila ini digali dan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga ideologi Pancasila ini merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Pancasila dirancang dan dirumuskan dalam satu proses oleh para pendiri negara. Jadi bukan satu nilai, satu ideologi yang diambil dari ideologi lain. Ideologi bangsa lain yang dijadikan ideologi. Ini perbedaannya dengan ideologi-ideologi. Bukan berdasarkan dari satu pemikiran. Tapi merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, ideologi Pancasila ini mengarah kepada keseimbangan antara kepentingan kehidupan duniawi dengan kehidupan akhirat. Antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Ini perbedaannya dengan ideologi-ideologi lainnya yang ada di dunia. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, ideologi Pancasila ini menghendaki kesejahteraan bersama dengan mengakui hak-hak individu dan berasaskan kekeluargaan. Kenapa bisa kita membedakan dari tiga perbedaan ini? Karena kita bisa melihat ideologi-ideologi yang ada di dunia. Untuk mengetahui posisi ideologi Pancasila di antara ideologi besar di dunia, maka kita akan perlu mengenal beberapa jenis ideologi yang ada di dunia. Ada Marxisme, Leninisme,
ada liberalisme, ada sosialisme, ada kapitalisme. Nah, biasanya yang lebih terkenal ke masyarakat ini eh, dua ideologi, liberalis dan kapitalis, liberalis dan sosialis. Ada liberalis, sosialis, ada kapitalis, ada komunis. Nah, biasanya itu yang terkenal di masyarakat. Mungkin ada lagi ideologi lain, ideologi yang berdasarkan eh, agama. Jadi ideologi yang berdasarkan keagamaan. Kita ambil beberapa contoh ideologi liberalis. Ideologi liberalis ini merupakan satu paham yang mengutamakan kemerdekaan individu. Jadi kemerdekaan individu ini sebagai pangkal dan pokok dari kebaikan hidup. Ini menurut liberalis. Maka kita biasanya negara-negara yang menggunakan ideologi liberalis ini lebih apa peduli dengan hak-hak asasi. Jadi lebih menekankan pada manusia sebagai individu dengan masalah hak asasinya, dengan masalah kemerdekaannya, kebebasannya dan lain-lain. Yang terpenting dalam kehidupan ini adalah individu. Ini liberalis. Demokrasi ini merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik. Anggota masyarakat ini memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara. Contoh, ciri dari liberalisme. Karena dulu dalam sejarahnya liberalisme ini timbul akibat adanya penindasan oleh kaum bangsawan di zaman monarki absolut. Maka orang-orang ini ingin melepaskan diri dari kekangan bangsawan, penguasa, dengan mengumumkan kemerdekaan individu. Di dalam implementasinya, liberalisme ini terbagi kepada bidang-bidang, baik politik, ekonomi, sosial, keagamaan. Jadi dalam negara yang menganut paham liberalisme, anggota masyarakat itu memiliki kebebasan penuh secara individu. Pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan yang dibuat hanya sedikit untuk rakyat, sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan untuk diri sendiri. Dan juga kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Oleh karena itu, pemerintahan dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah. Jadi lebih pada mengedepankan kepentingan individu di segala aspek kehidupan. Kalau misalkan kita bicara liberalisme ekonomi misalkan, individu ini dia mengetahui segala kebutuhan hidupnya menurut pandangan liberalisme di bidang ekonomi. Setiap individu dia pasti mengetahui segala kebutuhan hidupnya sendiri daripada orang lain maupun pemerintahannya sendiri. Dan apabila tiap individu diberi kemerdekaan untuk mendapatkan kebutuhannya, pasti kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Nah, sebab itulah perlu diterapkan ekonomi bebas, produksi bebas, dan juga perdagangan bebas. Ini kalau di liberalisme di bidang ekonomi. Atau misalkan yang lebih terlihat liberalisme di bidang agama.
Individu ini dia harus merdeka untuk memilih sendiri apapun yang baik. Apapun yang buruk bagi dirinya, apapun yang baik bagi dirinya, itu ditentukan oleh individu itu sendiri. Makanya mereka harus merdeka dalam beragama. Bebas untuk menentukan agamanya sendiri. Jadi secara individu. Terus ada juga ideologi sosialis komunis. Betulnya ideologi sosialis komunis ini agak sama tapi berbeda. Sosialisme ini lebih didasarkan pada pandangan kemanusiaan dan meyakini kesempurnaan watak manusia. Ini menurut paham sosialis. Jadi di negara yang menggunakan ideologi sosialisme ini, yang dikehendaki adalah satu masyarakat yang disusun secara kolektif. Jadi berdasarkan pandangan kemanusiaan, menciptakan masyarakat sosialis yang dicita-citakan. Jadi ideologi yang menghendaki satu masyarakat yang disusun secara kolektif. Istilah kita itu biasanya oleh kita, untuk kita semua. Untuk kita semua, oleh kita semua. Agar menjadi masyarakat yang bahagia. Itu pandangan sosialis. Jadi sosialisme ini bertitik tolak pada masyarakat, bukan pada individu. Ini kebalikan dari ideologi liberal. Sehingga ideologi sosialisme ini merupakan lawan dari ideologi liberalis. Mungkin ini dalam sejarahnya muncul sebagai reaksi dari paham liberalis. Sosialisme dan komunisme ini tentunya dua ideologi ini mempunyai karakteristik masing-masing. Komunisme ini berkeyakinan perubahan sistem kapitalis harus dicapai secara revolusi. Tapi sosialisme tidak menghendaki cara-cara revolusi. Kepentingan negara ini lebih diutamakan daripada kepentingan warga negara. Ini berbeda. Sosialisme komunis. Sosialisme ini untuk mencapai masyarakat sosialis ini memilih jalan milik individu juga mesti diperbolehkan. Tapi kalau dalam komunisme milik individu itu yang dilarang. Ini beberapa hal yang menjadi perbedaan antara sosialis. Ada juga fasis. Ini sebetulnya ideologi yang dulu pernah ada juga, sekarang sudah lemah dan pengaruhnya sudah hampir hilang. Di pas berakhirnya era perang dunia, ada ideologi keagamaan. Nah, ideologi keagamaan ini merupakan ideologi yang berakar dari ajaran agama yang tersusun secara sistematis dan diyakini kebenarannya untuk menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Jadi ini berdasarkan
ideologi yang berasal dari ajaran agama. Ini hal-hal eh, yang membedakan antara masing-masing ideologi tersebut. Maka tadi tentunya lahirlah perbandingan paham ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya yang ada di dunia. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sehingga lahirlah ideologi Pancasila. Yang pertama unsur ateis yang terdapat dalam ideologi Marxis atau komunis. Ini bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Unsur individualisme dalam liberalis ini tidak sesuai dengan prinsip nilai-nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan yang ada dalam ideologi Pancasila. Ini beberapa hal terkait permasalahan-permasalahan yang menyangkut tentang ideologi. Maka pentingnya ideologi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia di tengah ideologi lain dapat dilakukan eh, beberapa upaya diantaranya bagaimana cara kita menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila. Bagaimana melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten. Bagaimana menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembuatan peraturan undang-undangan nasional. Bagaimana menempatkan Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa Indonesia. Ini pentingnya ideologi Pancasila sebagai ideologi nasional. Mungkin itu uh, beberapa hal yang kita bisa bahas, bisa sampaikan pada pertemuan kelima ini. Nanti silahkan tadi yang sudah ditugaskan, saudara-saudara menanggapinya, memberikan tanggapan untuk kehadiran saudara di perkuliahan HIP. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan ke-6. Tapi dalam jadwal kita di pertemuan ke-7 ini kita sudah melaksanakan UTS. Nanti informasi-informasi selanjutnya bisa kita sampaikan baik itu melalui Google Classroom ataupun juga melalui informasi-informasi di WhatsApp grup mahasiswa. Sekali lagi, materi ini hanya sebatas pembuka untuk saudara-saudara menggali lebih dalam lagi tentang Pancasila sebagai ideologi negara serta perbandingan-perbandingannya dengan ideologi lain yang ada di dunia. Karena keterbatasan waktu, tidak mungkin kita membahas dalam waktu yang singkat ini untuk tuntas semua. Makanya tanggapan-tanggapan saudara, silahkan nanti hasil tanggapan saudara terkait dengan materi ini yang sudah ditugaskan tadi, seperti biasa dibuat untuk kita jadikan sebagai bahan diskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai ketemu dengan pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.